Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yulia Saras Pujiastuti dengan NIM 202111275 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 6I ingin menyampaikan materi mengenai investasi syariah dan risiko dalam investasi syariah. Nah, sebelum kita memasuki materi tersebut, saya akan menyampaikan mengenai submateri apa saja sih yang ada dalam materi investasi syariah dan risiko dalam investasi syariah tersebut. Untuk yang pertama, sub pertama itu membahas mengenai jangka waktu dalam berinvestasi. Yang kedua, ada potensi risiko dalam suatu investasi. Yang ketiga, ada risiko atau garar, perjudian atau maisir, monopoli ataupun iktikad yang ditinjau dari perspektif Islam. Yang keempat, ada jenis-jenis risiko dalam investasi. Yang kelima, ada risiko dalam investasi syariah. Dan yang terakhir, ada sektor investasi syariah. Nah, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung mulai saja pada submateri pertama, yaitu yang mengenai jangka waktu investasi. Nah, untuk submateri pertama yaitu membahas mengenai jangka waktu investasi. Nah, investasi secara garis besar itu dibedakan menjadi 3, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Nah, dari ketiga investasi ini memiliki perbedaan dan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan waktu, berdasarkan keuntungan, dan berdasarkan tujuan. Nah, untuk yang pertama, berdasarkan waktu tersebut merupakan salah satu perbedaan yang cukup menonjol, di mana dari nama jenis investasi tersebut itu sudah menunjukkan bahwa adanya perbedaan jangka waktu dari masing-masing investasi. Nah, untuk investasi jangka pendek itu kisaran waktunya kurang dari 1 tahun. Selanjutnya untuk jangka menengah itu kisaran dari 1 sampai 5 tahun, dan untuk yang jangka panjang itu dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Nah, yang kedua itu berdasarkan keuntungan. Dari berdasarkan waktu investasi yang dilakukan tersebut, maka berbeda pula tingkat keuntungan yang akan didapatkan. Untuk investasi jangka pendek itu memiliki keuntungan yang paling kecil dibanding 2 investasi lainnya, namun jumlahnya itu lebih banyak daripada kita mengandalkan tabungan saja. Sedangkan kalau investasi jangka menengah itu memungkinkan mendapatkan pendapatan yang pasif yang cukup aman dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan untuk investasi jangka panjang, investasi yang memungkinkan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan mendapatkan keuntungan yang tentu saja lebih diharapkan. Nah, untuk yang terakhir berdasarkan tujuan dari ketiga investasi tersebut itu berkaitan dengan kebutuhan yang dimiliki, apakah untuk kebutuhan dalam waktu yang dekat atau persiapan untuk kebutuhan yang lebih lama. Untuk investasi jangka pendek itu biasanya dilakukan saat seseorang itu membutuhkan dana dalam waktu yang dekat kurang dari 1 tahun, misalnya yaitu untuk rencana pembangunan atau rencana renovasi rumah. Nah, untuk investasi jangka menengah itu tujuannya untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang biasanya memiliki untuk membiayai kebutuhan yang sedikit lebih lama, misalnya pendidikan anak atau membeli kendaraan. Nah, yang ketiga untuk jangka investasi panjang itu dilakukan sebagai persiapan kebutuhan lebih panjang tentunya waktunya, misalnya itu persiapan rencana dana pensiun. Nah, itu tadi pembahasan mengenai jangka waktu investasi. Untuk submateri selanjutnya yaitu mengenai potensi risiko dalam suatu investasi. Nah, untuk submateri kedua di sini kita akan membahas mengenai potensi risiko dari suatu investasi. Nah, dalam memprediksi risiko dalam suatu investasi itu merupakan hal yang cukup kompleks. Nah, risiko investasi pada prinsipnya itu semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga atau price volatility. Nah, potensi risiko yang mungkin dihadapi investor tersebut antara lain yang pertama ada risiko daya beli atau purchasing power risk. Nah, risiko ini itu berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua ada risiko bisnis atau business risk. Nah, risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba, sehingga pada gilirannya mengurangi pula kemampuan perusahaan tersebut membayar bunga dan dividen. Yang ketiga ada risiko tingkat bunga. Nah, naiknya tingkat bunga biasanya akan menekan harga surat-surat berharga, sehingga biasanya surat-surat berharga pun akan turun. Dan yang keempat ada risiko pasar atau market risk. Nah, apabila pasar bergairah atau bullish, pada umumnya harga saham itu akan mengalami kenaikan, tetapi apabila pasar suatu bearish, maka harga cenderung turun. Dan yang kelima ada risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko
berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Nah, itu tadi materi mengenai potensi risiko dalam suatu investasi. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai risiko atau gharar, perjudian atau maisir, atau monopoli dan ikhtikar dalam perspektif Islam. Untuk yang pertama yaitu risiko atau gharar. Nah, gharar itu apa sih? Gharar di sini dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian. Nah, kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang selalu berhadapan dengan risiko tentunya. Karena dalam Islam suatu bisnis itu tidak bisa terhindar dari dua realitas, yaitu untung dan rugi. Nah, atau bahkan tidak menyentuh kedua realitas tadi, melainkan masuk dalam realitas baru, yaitu realitas tidak untung dan tidak rugi. Nah, kemungkinan realitas ini merefleksikan suatu risiko yang muncul karena adanya ketidakpastian di masa depan. Nah, untuk itu risiko ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada risiko pasif dan ada risiko responsif. Nah, untuk risiko pasif ini adalah risiko yang terjadi benar-benar tidak dapat diperkirakan atau diperhitungkan, yang dapat dipakai. Perkiraan atas risiko ini hanya mengandalkan keuntungan atau game of chance, karenanya seseorang itu hanya mampu bersikap pasif. Yang kedua ada risiko responsif, yaitu risiko yang muncul memiliki kejelasan kausalitas dan memiliki distribusi probabilitas. Maka dari itu risiko jenis ini dapat diperkirakan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Memperkirakan risiko ini sering disebut juga dengan game of skill karena perkirakannya didasarkan atas skill tertentu. Yang kedua ada perjudian atau maisir. Nah, istilah perjudian atau maisir itu merupakan objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seorang yang harusnya menempuh jalan yang seharusnya, tapi sebaliknya ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut itu bertentangan dengan nilai serta aturan yang berdasarkan pada syariah. Dan yang ketiga ada monopoli atau ikhtikar. Ikhtikar merupakan masdar, sedangkan bentuk madinya dapat dibaca hikara atau hakara. Dalam mujam mukayis lughah, kata hakara itu dapat diartikan sebagai al-habs atau menahan, sedangkan hukroh itu adalah menahan makanan sambil menunggu langkahnya makanan tersebut. Nah, monopoli atau ikhtikar juga dapat dipahami sebagai mengumpulkan makanan dan barang yang dapat dimakan lainnya, kemudian ditahan untuk menunggu waktu harga naik. Ikhtikar itu tentu saja dilarang dalam agama, tentunya dalam Islam juga melarang hal tersebut, dan pasti mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Nah, salah satu dampaknya yaitu bisa mengacaukan situasi perekonomian suatu negara. Misalnya karena mahalnya suatu barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia setiap hari itu akan menuntut melambungnya nilai tawar-menawar barang tersebut, maka adanya imbas melambungnya harga suatu barang. Nah, hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi. Apabila permintaan meningkat sedangkan barang menurun, maka harga tersebut tentunya akan meningkat. Nah, itu tadi materi mengenai monopoli, maisir dan juga gharar. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis risiko dalam investasi. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis risiko dalam investasi. Nah, risiko adalah kemungkinan bahwa hasil nyata dari suatu investasi itu berbeda dari nilai yang diharapkan. Berikut adalah jenis-jenis risiko yang mungkin terjadi dalam suatu investasi. Yaitu yang pertama ada risiko suku bunga. Risiko ini adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberikan pengaruh bagi pendapatan investasi. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar adalah fluktuasi pasar yang secara keseluruhan itu mempengaruhi variabilitas return suatu investasi, bahkan mengakibatkan investor itu mengalami capital loss. Nah, perubahan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu ada resesi ekonomi. Yang ketiga ada risiko inflasi. Nah, risiko inflasi adalah risiko potensi kerugian daya beli investasi karena adanya kenaikan rata-rata harga konsumsi. Dan yang keempat ada risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin cepat suatu sekuritas diperdagangkan, maka semakin liquid sekuritas tersebut. Nah, yang kelima ada risiko nilai tukar mata uang atau falas. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai tukar mata uang negara lainnya. Risiko ini juga dapat dikenal dengan nama currency risk atau exchange rate risk.
Sebagai contoh yaitu investasi yang membutuhkan mata uang asing sebagai transaksi, misalnya US dollar. Nah, apabila US dollar menguat sedangkan rupiah melemah, maka investor yang menanamkan modalnya dengan US dollar akan menyebabkan kerugian karena rupiah yang harusnya dikeluarkan itu semakin banyak. Dan yang keenam, ada risiko negara. Risiko ini disebut juga sebagai risiko politik karena sangat berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Dan yang terakhir ada risiko reinvestment, adalah risiko yang berkaitan terhadap penghasilan suatu aset keuangan yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah, atau juga dapat dipahami sebagai risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Nah, untuk selanjutnya yaitu risiko dalam investasi syariah. Nah, pada umumnya risiko itu dibagi menjadi dua, yaitu risiko sistematis dan risiko non sistematis. Untuk risiko sistematis adalah risiko yang berasal dari internal suatu perusahaan dan tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Contohnya yaitu peningkatan suku bunga, kenaikan inflasi, volatilitas pasar yang tinggi. Sedangkan risiko non sistematis adalah risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yang berasal dari eksternal dan dapat diperkecil ataupun dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Contohnya yaitu penurunan ekonomi dan daya beli masyarakat. Selanjutnya yaitu resiko investasi pada bank syariah. Pada bank syariah ini pada umumnya untuk investasi itu menggunakan dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Untuk akad tersebut itu ada perbedaannya mengenai besarnya keterlibatan dalam suatu investasi. Kalau musyarakah itu mitra itu bisa menjadi silent partner atau juga dapat bisa ikut andil dalam manajemen. Sedangkan kalau mudharabah itu sifatnya kemitraan. Jadi apabila ada kerugian, maka bank itu ikut serta atau ikut andil dalam menanggung kerugian tersebut. Nah, dengan adanya kedua akad tersebut, maka dalam bank syariah itu bisa saja menimbulkan atau mempengaruhi pendapatan bank, likuiditas atau pencairan dana yang susah, dan risiko volatilitas atau pergerakan harga mengenai pendapatan dan modal. Dan yang terakhir yaitu sektor investasi syariah. Untuk dengan adanya sektor investasi syariah ini dapat membantu atau mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempromosikan investasi dengan bertanggung jawab secara sosial pada segala bidang dan tetap berpegang teguh pada syariat Islam. Untuk macam-macamnya, yang pertama di sini saya menyebutkan ada saham syariah. Nah, untuk saham syariah ini sama seperti pada saham umumnya, namun dalam pengoperasiannya itu berdasarkan pada prinsip syariah. Untuk yang kedua yaitu ada infrastruktur. Nah, infrastruktur adalah sektor utama dalam investasi syariah karena dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada sektor real atau properti, adalah suatu investasi yang paling sering direkomendasikan dalam prinsip pembiayaan syariah. Dan yang keempat ada keuangan mikro syariah. Ini adalah investasi syariah yang memberikan manfaat kepada masyarakat yang belum tersentuh produk atau jasa keuangan, contohnya proyek pendidikan, kesehatan, obat-obatan, dan merupakan sektor investasi syariah yang sangat berkembang saat ini. Dan yang terakhir ada sukuk atau obligasi syariah, adalah investasi yang didasarkan pada sistem bagi hasil apabila menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, dan merupakan sektor yang sangat berkembang sangat besar pada akhir-akhir ini. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai investasi syariah dan risiko dalam investasi syariah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu dapat dipahami dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.